Pejabat senior Hamas Khalil Al-Hayya memicu kontroversi setelah menyatakan bahwa Mesir turut bertanggung jawab atas kelaparan dan krisis kemanusiaan yang melanda Gaza. Mengutip Ynet News pada 29 Juli, bahwa pernyataan tersebut memantik kemarahan dari Mesir meski belum ada tanggapan resmi. Dari pihak Mesir, anggota parlemen Mustafa Bakri turut merespons tajam melalui platform X. Ia mempertanyakan apakah Mesir benar-benar telah lalai membantu Gaza secara politik maupun kemanusiaan. Bakri menekan bahwa Mesir telah menerima ribuan warga Palestina yang terluka, serta memasok sebagian besar bantuan ke Gaza, termasuk membuka Rafah Crossing untuk jalur kemanusiaan. Ia juga menyinggung bahwa tuduhan Hamas tidak mencerminkan realita, bahkan menyayangkan organisasi itu tidak mengecam aksi pengepungan terhadap kedutaan besar Mesir yang dilakukan oleh afiliasi Ikhwanul Muslimin. Persediaan rudal pencegat sistem THAAD milik Amerika Serikat dilaporkan semakin menipis, memicu kekhawatiran atas kesiapan pertahanan sekaligus soal rentannya menghadapi serangan rudal balistik musuh. Mengutip Tribun News pada 29 Juli, hal ini diutarakan oleh dua sumber yang tidak disebutkan namanya pada Minggu 27 Juli 2025. THAAD selama ini menjadi andalan untuk melindungi pangkalan militer dan sekutu, terutama di kawasan rawan seperti Timur Tengah dan Indo-Pasifik. Pejabat pertahanan Amerika menyebut produksi rudal pengganti tidak mampu mengimbangi laju penggunaan. Mengingat tahun lalu hanya memproduksi 11 THAAD dan diperkirakan akan memproduksi 12 tahun ini. Ketergantungan negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang terhadap sistem ini pun menambah tekanan geopolitik di tengah meningkatnya ancaman dari Korea Utara dan Cina. Washington kini berpacu dengan waktu mempercepat produksi dan mencari solusi sementara. Namun, kelambanan dalam penguatan arsenal ini bisa menjadi celah strategis yang menguntungkan musuh. Sebanyak 20 palet bantuan dari Yordania dan Uni Emirat Arab dijatuhkan di Gaza. Namun, lokasi pendaratannya menuai sorotan karena berada dekat dengan pos militer Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 29 Juli, kabar ini diutarakan oleh para pembela hak asasi manusia dan pakar kemanusiaan baru-baru ini. Langkah ini memunculkan dugaan adanya koordinasi diam-diam atau bentuk kedekatan strategis yang tak diungkap ke publik. Seperti langkah yang menipu karena hanya menawarkan bantuan simbolis dan membiarkan pengepungan dan penghancuran Gaza terus berlanjut. Meski diklaim murni sebagai misi kemanusiaan, sejumlah analis menilai pemilihan lokasi tidaklah kebetulan. Mengingat bantuan yang dijatuhkan terutama di wilayah-wilayah yang tidak dapat diakses oleh warga Palestina, namun justru dekat dengan pos-pos pendudukan Israel. Zona pendaratan di lokasi yang dikuasai Israel menandakan kemungkinan adanya kesepahaman awal. Kritik pun muncul dari kelompok pro-Palestina yang menilai aksi ini sebagai bentuk kompromi politik yang mengaburkan solidaritas sejati. Sampai kini Yordania dan UAE belum memberikan penjelasan resmi soal penentuan lokasi bantuan tersebut.